Supertani ini sudah mendapatkan legalitas perizinan, ya, itu dari Kementerian Republik Indonesia, itu sudah 3 kali per 5 tahun. Artinya produk ini sudah tidak diragukan lagi, ya, keberadaannya, baik mutu dan kualitas produknya, kemudian aspek legalitasnya. Kemudian nanti kami berharap ini di sini ada Pak Fahrul, ya, mohon izin ini mudah-mudahan nanti bisa dikonekkan secara maksimal ke para pengambil kebijakan. Ini kemampuan bereaksinya 1 minggu setelah diaplikasikan, ya, itu akan kelihatan reaksinya. Semua jenis tanaman. Satu saset ini 7,5 liter. 7,5 liter ya. Ya. Nah kalau satu box ini harganya berapa? 120.000. 120.000 ini bisa menghasilkan berapa liter? 90 liter. 90 liter ya. Kalau dikalikan dengan Kalau di rupiah 100.000 aja berarti sudah berapa juta? Berarti 1 liter kena hanya 1.300. luar biasa. Kita temukan formulasi baru, jadi organik plus, jadi tanpa kimia. Jadi sekarang kita punya pupuk ini tidak ada kimianya, dan 15% dari komposisi yang ada dalam pupuk ini itu bisa mengembalikan struktur tanah yang rusak akibat penggunaan pupuk kimia yang sekian tahun. Karena kita sudah uji di lab, mutu IPB sudah keluar. Kemudian dari legalitas negara, katalognya sudah ada. Kami sudah melakukan demplot 24 kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan hasil terakhir di Kabupaten Pinrang itu 10,3 ton per hektar. Manfaat dan keuntungan, ya, kalau dilihat dari saya sebagai bagian dari pelaku usaha, saya melihat daya beli, kemampuan daya beli. Artinya bicara tentang langka, keterbatasan buku baik suplai maupun dropnya, kita itu persoalan permainan. Ya, jadi makanya saya katakan tadi bahwa hampir semua produsen berorientasi bagaimana caranya dia bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Kami mau meringankan bebannya. Jadi saat petani membutuhkan pupuk, dia bisa dapat yang murah. Oke, itu yang pertama. Kemudian manfaatnya bagi si pengguna, Pak. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Supertani ini, ya, penyempurnaan dari non organik menjadi organik sampai proses pembedahan tanah. Kemudian yang ketiga, dampak ke tanaman. Ya, dampak ke tanaman ini, ya, seperti yang beliau sampaikan tadi, kalau kita mengacu ke organik, ya, pertanian berkesinambungan, itu proses pembedahan tanah, perbaikan tanah, karena sehingga unsur hara makro dan lingkungan dari di tanah itu, ya, itu betul-betul bisa steril. Oke, kemudian yang keempat, yang paling terakhir, ya, hadirnya produk Supertani seperti yang disampaikan beliau tadi, Pak Kolonel Ambo hadir. Ya, seperti yang beliau sampaikan tadi bahwa kebijakan pemerintah yang menggaungkan tentang ketahanan pangan, jadi pencapaian swasembada pangan, Pak, itu pemerintah harus betul-betul bisa melihat bahwa pemanfaatan anggaran baik APBN, APBD 1, APBD 2, apalagi yang sekarang yang beredar dari APBN itu dana desa itu, ya, yang kita tahu bahwa mereka harus pemanfaatannya, pertama standar belanja dia harus memenuhi syarat belanja katalog yang terkonek ke LKPP. Kemudian yang kedua, dia tidak belanja tidak sekedar belanja dalam artian nilai barangnya dikurangi, ya Pak, ini kualitasnya dikurangi. Misalnya dengan Supertani ini, ya, dengan mengalokasikan di Supertani itu ada barter usaha yang bisa kita jalankan, apalagi kalau disarankan ke investasi, ya, kita bisa berbagi. Jadi baik, saya simpulkan bahwa yang pertama, ya, ini bisa berdampak dari pemanfaatan anggaran yang kita lebih merata. Kemudian yang kedua, tanah, ya, bisa menjadi steril. Kemudian peningkatan produksi. Kemudian yang ketiga, kita bisa berkonsumsi. Nah, ini jawaban dari saya. Terima kasih, Pak.